Program Love Your Child hadir untuk memberikan informasi seputar pengasuhan dalam mendidik dan mengasihi anak. Jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Kita melihat belakangan ini banyak sekali fenomena yang mengerikan yang terjadi di negara kita. Salah satunya yaitu kasus penculikan anak yang kian tahun rasanya kian naik, dan ini tentu mengkhawatirkan kita sebagai orang tua. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga anak kita khususnya dalam kasus penculikan? Ada statistik yang cukup mengkhawatirkan ya. Wah, Mengkhawatirkan dalam hal jumlah penculikan yang terjadi di negara kita di tahun 2022 kemarin loh. Dan yang paling kita jengkel ini anak ini jadinya dalam tanda kutip diperbudak lah ya oleh penculiknya, ditaruh di gerobak, dibawa keliling-keliling, dan dia tidur di situ. Bayangkanlah terpisah dengan mama papanya masih kecil kayak gini. Wah, semua anggota keluarga pasti hancur semua gitu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan keluarga Anda? Kami mengharapkan bahwa Anda dalam keadaan yang sehat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita melihat belakangan ini banyak sekali fenomena yang mengerikan yang terjadi di negara kita. Salah satunya yaitu kasus penculikan anak yang kian tahun rasanya kian naik, dan ini tentu mengkhawatirkan kita sebagai orang tua. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga anak kita khususnya dalam kasus penculikan? Kita saat ini akan membahas mengenai mencegah penculikan pada anak bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah, apa kabar Ibu Helena? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Walaupun di tengah kasus yang membuat dak-dikduk banyak orang sering deh postingan-postingan itu. Betul. Kan ya di grup-grup WA gitu. Ada juga sih yang hoax sih. Ya kan ada yang hoax, tapi juga banyak yang benar, dan fakta membuktikan ada statistik yang cukup mengkhawatirkan ya. Wah. Mengkhawatirkan dalam hal jumlah penculikan yang terjadi di negara kita di tahun 2022 kemarin loh. Ini baru 1 tahun yang kemarin aja berarti ya. Berarti ini belum panjang yang, karena saya ingat waktu dulu kita lihat sepertinya kasus penculikan ini walaupun ada, tapi nggak sesering yang kita temui pada zaman sekarang, pada saat ini. Rasanya kalau saat ini kayaknya bisa banyak karena motifnya juga beragam kan. Nah, saat ini sebelum kita masuk, pasti kan orang tua juga merasakan. Karena saya sebagai orang tua muda juga merasakan. Mama muda ya? Betul. Melihat kayak, kok orang makin berani. Terus banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi kepada anak. Dan gak pandang bulu mau anak besar, anak kecil, tuh semuanya bisa. Nah, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih Bu Helena. Fenomena apa yang terjadi saat ini? Kasus-kasus penculikan. Kayaknya kita baru aja ya, Fa, ya, disegarkan dengan penemuan seorang anak yang telah diculik selama hampir sebulan ya. Siapa namanya? Malika. Ya. Aduh, itu benar-benar fenomenal. Karena apa? Karena yang deg-degan banyak orang nih. Karena infonya kan disampaikan terus di media massa gitu. Dan yang paling kita jengkel ini anak ini jadinya dalam tanda kutip diperbudak lah ya oleh penculiknya, ditaruh di gerobak, dibawa keliling-keliling, dan dia tidur di situ. Bayangkanlah terpisah dengan mama papanya masih kecil kayak gini. Wah, semua anggota keluarga pasti hancur semua gitu. Betul, jangan kan anggota keluarga kita aja yang ikutin kasusnya. Yang nggak ada hubungan keluarga ya, ikut merasa prihatin kan. Betul sekali. Iya, jadi padahal yang menculik itu ternyata adalah orang yang sudah dikenal oleh orang tuanya.
Dikenal juga oleh Malika kan gitu kan, karena orang tua Malika ini punya toko kecil gitu ya dan menjual ya ikan dan sebagainya gitu. Jadi ini pelaku ini memang residivis sih, sudah pernah di penjara 7 tahun karena kasus kekerasan seksual pada anak. Duh, ngeri banget kan? Iya, waduh ngeri banget. Tapi nggak Pastinya kapok, dia masih melakukan kejahatan lagi. Dan yang terakhir ini nih, sama Malika, di mana anak ini dijanjikan mau diajak beli makanan ya, fried oh, chicken seperti itu, ya kan? Dan kok nggak pulang-pulang, dan itu sampai hampir sebulan loh, nyebrang tuh iya, dari Desember ke Januari baru ketemu. Ya apresiasi juga sih ya buat Pak Polisi dan jajarannya ya. Namun demikian kita kan perlu jadi waspada dan perhatian juga nih, jangan sampai betul. terjadi lagi gitu. Dan lagi pula ini masih syukur ya setelah diselidiki, diperiksa anggota tubuhnya, dia tidak mengalami kekerasan seksual, tapi dia mengalami kekerasan fisik seperti pukulan di muka dan juga di badan kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu kan bikin trauma sama anak kita. Pasti dia secara mental pun juga pasti Hmm. terganggu. Dan memang dari pengakuan ibunya sih, anak ini akhirnya nggak mau pisah sama sekali dengan mamanya. Jadi Mmm, tidur, mamanya ke kamar mandi, bahkan, ke toilet itu minta ikut gitu, saking takutnya. Jadi jam berapapun wah, mamanya bangun, dia akan ikut bangun, saking traumanya ya. Jadi, tidak mudah untuk menghapus, pengalaman, eee, mengerikan berpisah dari orang tua, apalagi dengan, ya kekerasan fisik yang dialami oleh seorang anak kecil seperti Malika. wah ini satu hal yang mungkin fenomena kita bisa temui walaupun bikin deg-degan, tapi pada Mmm, akhirnya membuat kita bisa tersenyum karena mhm, akhirnya, ditemukan iya, walaupun dia memiliki trauma yang kita nggak bisa hindari betul. juga. Nah, karena itu kita perlu, belajar dari kasus ini, belajar Betul, juga dari data yang sudah ada. Jadi memang, berita-berita yang tersebar banyak yang hoaks, tapi mhm, bukan berarti kita jadi mengabaikan itu gitu. Karena apa? Karena kita berpikir, harusnya nih, mencegah lebih baik. iya betul, Daripada sudah terlanjur diculik, nah loh, kita ya nggak kan? tahu nanti Karena gimana. kan yang diculik ini bisa bisa kembali, Mhm, bisa dalam kondisi meninggal atau sudah dibunuh, ya kan? Ada kan juga ada, kasus seperti itu yang ditemukan di karung gitu kan. Atau mungkin juga dia mengalami pelecehan seksual, pelecehan fisik fisik. dan macam-macam, mungkin pelecehan verbal juga. Kita tidak tahu, tapi yang pasti itu akan berdampak yang sangat-sangat merugikan buat anak kita. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita memberikan ya sejenak waktu untuk berpikir dan merenungkan kira-kira apakah kita sudah melakukan tindakan pencegahan, sudah memberdayakan anak, sudah menciptakan situasi atau lingkungan yang aman buat anak kita sehingga kita berharap tidak akan pernah terjadi pada anak kita. Betul sekali. Nah, kalau tadi Ibu Hana sempat katakan yang menculik kasus Malika ini pelaku penculikannya Mhm, adalah orang yang udah kenal mhm, dengan orang tuanya. mhm. Nah, di kasus-kasus yang lain rata-rata biasanya para penculiknya siapa sih? Karena kita mikir kan, kalau dulu saya masih kecil suka dibilang, "Awas nanti kamu diculik sama yang badannya serem-serem atau gimana segala macam." Kayak gitu. Oh, terus yang apa, matanya merah Iya, gitu ya. yang badannya besar, aduh segala macam Iya, lah. jadi beragam sih sekarang ya. Jadi, ini seperti ini ketika ditanyai oleh polisi, "Apa sih motivasi dia menculik Mhm. Malika?" Dia kayak orang linglung gitu, "Saya nggak niat, saya sayang sama dia," gitu kan. Ah, Heeh, "Saya anggap sebagai anak." Anggap sebagai anak kenapa tapi dijauhin sama orang tuanya dipukul. kan gitu, kok dipukul juga, dipaksa kerja untuk pungut-pungut barang-barang bekas gitu kan. Itu kan namanya nggak sayang ya. Iya. Artinya, harusnya kan menjaga kesejahteraan anak ini. Tapi kita kalau lihat flashback ke belakang dia dengan segala macam pelanggaran hukum yang sudah dia buat, ya memang kalau orang sudah berbuat jahat ini, perlu apa ya, pembinaan dari keluarga, dari lingkungan juga supaya dia nggak kembali lagi melakukan tindakan yang seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya siapa sih pelaku-pelakunya, itu beragam. Mmm. Dari yang mukanya serem, sampai mukanya yang sangat-sangat seperti orang baik gitu kan. Ini pelaku penculik Malika mukanya sabar loh, maksudnya muka yang tidak menakutkan gitu. Mmm, Iya kan, jadi sepertinya, wajar kalau si Malika akhirnya mau ikut gitu. karena dia nggak Wajahnya tidak nggak menakutkan, menakutkan, iya. heeh, dan yang berikutnya juga memang biasanya yang menculik ini adalah orang-orang yang, sudah terlatih untuk mendekati anak-anak gitu kan. Oke. Jadi dia tahu nih anak-anak tuh sukanya diapain, diiming-imingin makanan, Iya, iming-imingin uang, atau kayak tadi tuh, apa tuh namanya, diajak jalan untuk beli, makanan makanan kesukaannya. itu dia. Jadi
Tapi kan kalau ini sudah dibekali oleh orang tuanya, mungkin dia tidak akan mau ikut si bapak itu kan? Betul sekali. Nah, kita masih akan membahasnya, khususnya mungkin para pemirsa, kalau gitu Ibu Helena, apa yang harus saya lakukan? Dan pemirsa, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai mencegah penculikan anak. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas juga ya fenomena yang saat ini terjadi, yaitu contohnya tentang Malika. Yang dia ya anak-anak, masih kecil, oke lah. Terus dia diculik oleh orang yang tentunya pintar mengambil hati dari dan si memang Malika. kenal sama orang tuanya. Dan memang kenal juga sama dia karena sudah 3 bulan terakhir sebelum penculikan udah sering belanja tuh di warung orang tuanya. Jadi kenal, jadi nggak ada kecurigaan. Apalagi kan anak kecil berpikirnya masih sebatas itu saja. Nah, jadi pertanyaan, apakah anak remaja juga bisa diculik? Iya. Nah, tapi kan mereka seharusnya pikirannya udah lebih dewasa, udah lebih logis ya. Masa anak kecil harusnya curiga gitu ya? Iya, harusnya curiga. Nah, itu gimana Bu Helena? Nah, itu dia. Jadi kalau kita tahu namanya remaja sekarang kan ya dia sangat digital minded ya. Artinya komunikasi dengan komunitas sosial itu dengan menggunakan sosial media gitu kan. Nah, namanya remaja itu kan masa-masa galau. Oke. Iya kan? Iya, saya ingat. Masa-masa di mana dia butuh pengakuan, butuh pujian, butuh rasa hormat dan sebagainya gitu. Memang semua umur juga ingin dihormati, tapi ini sangat butuh banget nih. Apalagi kalau dia mungkin bukan tipe orang yang punya kepercayaan diri tinggi. Mungkin di rumah juga dia kurang merasa terpenuhi kebutuhan harga dirinya terpenuhi ya, artinya misalnya kurang mendapat kasih sayang, kurang mendapat perhatian, kurang mendapat apresiasi atau penghargaan dari orang tuanya. Nah, ini nih udah memang usia galau, makin galau nih ketika orang tuanya dengan orang tua yang minus gitu. Maksudnya minus dalam arti sangat nyirit untuk memberikan perhatian dan juga kasih sayang pada anaknya. Jadi kebayang kan tuh gelasnya kosong banget tuh gitu, kering lah ibaratnya. Tiba-tiba di sosial media ada yang bilang, "Ih, kamu cantik banget sih," gitu kan. Langsung dia berasa penuh banget. Saya kok kayaknya merasa seger nih gitu kan. Saya lihat senyuman kamu, waduh, kalah deh di bintang film. Waduh, ya kan. Kulit kamu kok kinclong ya kayak artis Korea. Wah, apa nggak berbunga-bunga nih anak gadis kita, ya kan. Nah, kalau sudah begitu dibombardir dengan pujian, dengan mungkin ungkapan-ungkapan rasa sayang, which is itu yang sangat dia butuhkan. Mungkin nggak sih kode carrier jadi tertarik untuk berkomunikasi terus dengan pihak luar itu yang ternyata mungkin pedofil atau mungkin ya orang-orang yang memang punya niat jahat, ya kan? Mungkin sekali. Nah, itu dia. Jadi orang yang butuh air, terus pasti dia akan berusaha mendekati sumber air kan? Iya. Iya kan? Orang yang lapar pasti dia berusaha mendekati sumber makanan. Jadi kalau orang yang kurang kasih sayang, dia akan berusaha mendekati orang yang membanjiri dia dengan kasih sayang. Itu dia. Jadi kalau orang tua menganggap bahwa sudah lewat lah masanya dibelai-belai anaknya, udah lewat itu. Udah remaja, udah besar gitu kan. Dia juga kalau digandeng juga suka ogah-ogahan, males lah gitu kan. Suka ngelawan, males banget sama dia nih. Jadi kalau udah kayak begitu kan jadi akhirnya ada jarak. Akhirnya kesempatan untuk dekat dengan dia diambil alih oleh orang luar yang punya niat gak baik dong, Fa. Iya, benar. Nah, makanya kalau ada anak-anak remaja yang akhirnya kabur dari rumah dan setelah ditelusuri rupanya dia punya teman FB. Iya, banyak kasus penculikan seperti itu. Seperti itu. Dia sih nggak diculik, nggak dipanggil, badannya nggak diambil, tapi dibujuk gitu kan. Janjian ya ketemu di sini. Habis itu nggak pulang-pulang. Ya kan, nggak pulang-pulang. Harus menunggu tindakan polisi untuk menemukannya, atau bahkan ada juga yang nggak pulang sama sekali. Entah di mana itu, gitu kan. Ya kita nggak tahu juga akhirnya dia seperti apa. Nah, jadi memang bukan cuma anak kecil sih, Fa. Jadi kalau mungkin bayi yang diculik bisa jadi karena human trafficking, mau dijual, mungkin ke pihak yang membutuhkan, ya. Kalau anak-anak kecil sampai remaja mungkin mau diperdagangkan menjadi tenaga kerja, ya kan? Betul. Jadi ya budak di tempat untuk membuat sesuatu,
mungkin dengan gaji yang rendah, atau mungkin juga pelacuran untuk anak-anak yang remaja. Mengerikan sekali kalau kita tidak waspada tentang hal ini. Wah, berarti bisa terjadi dalam usia berapapun, oleh karena itu orang tua perlu waspada. Nah, sekarang berarti kita mau tanya, kalau begitu, sebagai orang tua ini apa yang harus kita lakukan supaya anak saya jangan sampai nih diculik? Iya, yang paling utama memang kita perlu tenang gitu, tenang dan tidak membuat suasana jadi mengerikan ya. Artinya memang dunia ini kita harus berikan kesan bahwa dunia ini adalah dunia yang aman. Kalau kita langsung bilang bahwa wah banyak penculik di sana sini, kamu jangan ini ya, jangan main sama dia, jangan mau salaman sama siapapun. Waduh, kasihan dong anaknya, ya kan? Tapi mungkin kita perlu untuk lebih bijaksana menempatkan keinginan kita untuk membuat mereka waspada, tapi juga dengan tetap membuat mereka nyaman, tenang, aman gitu loh, Pak. Ya kan, misalnya kayak gini, nak, apa tuh namanya, kamu kalau ada mama, ada papa, atau ada guru kamu, boleh loh. Misalnya ada orang asing yang ingin berkenalan, boleh. Ngobrol boleh, nak. Atau memberikan makanan, kamu bisa bilang sama mama, boleh nggak, gitu ya. Berguru boleh nggak, gitu. Jadi tidak semua orang yang belum kita kenal itu adalah jahat, tidak, gitu. Tapi memang kalau kamu sedang sendirian, tidak ada mama, papa, atau guru kamu, atau ya orang dewasa yang ada di keluarga kita mendampingi kamu, jangan terima ya. Kamu boleh bilang, terima kasih om, terima kasih tante, boleh bilang seperti itu. Tentu saja dengan sikap yang ramah ya. Jadi menolaknya dengan halus. Jadi anak kita itu tidak merasa bahwa, wah saya ini ada ini nih, ada di lingkungan penculik. Waduh, jadi nanti begitu ada orang yang kita nggak pernah kenal langsung, tolong penculik, aduh. Dia bikin geger lingkungan yang ada. Iya kan, dan akhirnya dia nggak ramah kan dengan siapapun. Gitu. Saya pernah punya pengalaman tuh waktu di Singapura ya. Jadi ini mungkin si ibu guru ini sedang mengajarkan dilarang bicara dengan orang asing. Iya, dengan foreigner gitu kan. Jadi, tapi kan ada dia. Ini ada rombongan anak-anak mau naik pesawat, mungkin mereka mau field trip ke Malaysia barangkali ya. Nah, jadi saya tanya dari sekolah mana gitu kan. Si gurunya teriak-teriak loh. Gini, listen, jangan lupa ya, don't forget the rules. Never talking to foreigners. Ih, kok gitu ya? Katanya, nggak boleh ngomong sama orang yang tidak dikenal. Aku bilang kayak gini menurut saya tidak bijaksana loh. Ya kan, akhirnya nanti dia akan menganggap bahwa semua orang yang tidak dikenal itu adalah orang jahat. Kan ada dia. Ada yang mendampingi, betul. Iya kan, seperti itu. Kita masih akan membahasnya kalau begitu. Pertama, sebagai orang tua harus tenang, lalu langkah-langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mencegah penculikan anak. Nah, langsung saja nih Bu Helena. Tadi kita udah lihat semuanya dan pertama Ibu Helena kasih tahu sebagai orang tua jangan panik. Terus jangan juga ngajarin anak langsung membranding orang asing itu semuanya jahat. Iya, jadi ada stereotipe nanti. Iya, kan? Betul. Nah, langsung berikutnya nih apa Ibu Helena? Yang paling utama buat anak-anak dan remaja sama aja ya. Karena saya juga menemukan ada kasus di mana anak remaja ditanyain nomor telepon mamanya berapa, nggak tahu. Oh iya, betul. Terus sekolahnya di mana? Di mana ya di sekolah ini? Di alamatnya di mana nggak tahu. Rumahnya di mana nggak jelas. Ada juga yang remaja kayak gini loh. Serius, saya menemukan kasus anak SMP seperti ini. Nah, jadi anak TK, SD, SMP, saya pikir sudah bisa diajarkan untuk mengetahui, menghafal, mengingat identitas dia. Siapa nama lengkapnya, nama papanya, nama mamanya, alamat rumahnya, nomor telepon, paling tidak salah satu lah dari mama papanya. Betul. Ya, sekolahnya di mana tempatnya gitu. Nama sekolahnya juga masa bisa nggak hafal sih? Tiap hari ke sekolah. Paling 7 hal itu. Jadi anak-anak jadi tahu identitas dirinya. Kemudian yang kedua, mereka tadi sudah diajarin ya bahwa pada saat dia berada di tempat umum, tidak ada orang dewasa, sebaiknya dia tidak tidak perlu
berbincang-bincang dengan orang asing gitu kan, Oke. kecuali ada orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Kalau untuk remaja mungkin boleh, hanya saja dia mungkin bisa menjaga supaya jangan sampai, apa tuh namanya, terbuai dengan tawaran-tawaran ya kan, bujukan-bujukan yang membuat dia akhirnya tidak, tidak menghargai orang tuanya misalnya, "Yuk kita pergi sana yuk," "saya mau pamit orang tua saya dulu," "Oh jangan jangan, nggak usah," gitu kan. Berarti, mengajari anak untuk pamitan itu juga sangat penting ya Harus dari harus kecil. harus harus banget, Pak. Oke. Terus yang ketiga juga memang sih, kalau menurut saya, anak-anak ini perlu juga dibekali ilmu menyelamatkan diri gitu. Maksudnya gimana nih Bu Helen bela Iya, diri misalnya atau misalnya, anak kecil kan, heeh, kalau saya ajarin tuh anak murid saya. mmm, Jadi kalau misalnya ada orang dewasa, sudah mulai berani pegang yang daerah yang nggak boleh disentuh, misalnya oke bibir, dada, atau kelamin dan juga bokong gitu, kita harus berani bilang, "Tidak," lalu go. oke. No, go tell tuh harus jalan. Terus kemudian kalau misalnya dia dipaksa, dan masih ada orang di sekitarnya, dia dipaksa, dia harus berani teriak gitu loh. Oh, Dia harus berani teriak dan harus berani bilang, "Tolong tidak, saya tidak mau," dan dia harus harus speak up gitu. Dan kalau misalnya dia memang, nggak ada orang, ya dia ditarik misalnya ke mobil, itu tangannya misalnya dari tangannya si penculiknya, kan nggak mungkin dia bisa ngalahin ya kan, heeh, karena lebih gede lebih dong, besar, masa betul. anak kecil culik orang Iya, gede. nggak mungkin. Nah, jadi dipegang lalu dia harus pegang 2 tangan, tangannya si penculik itu, gigitlah Oh, gitu. Ya kan itu kan perlindungan diri iya ya. betul. Terus kalau anak yang lebih besar, dia harus duduk di lantai supaya susah ditariknya, Iya bener. gitu. Wah ini salah satu tips saya juga baru Iya, tahu nih, jadi dia duduk di lantai, kan orang kan kalau narik yang duduk sama yang diri kan lebih mudah yang berdiri, tadi itu, kan lebih berat. iya, bukan berarti kita Oke. menyerang dia ya, tapi menjaga, mempertahankan diri. Kemudian juga kalau dia misalnya, eee, apa tuh namanya, tersesat, Mhm. ya dia jangan tanya kepada sembarang orang. Carilah orang yang berseragam, misalnya polisi, satpam, atau mungkin karyawan, eee, supermarket, Iya atau ibu-ibu yang punya, dorongan bayi sedang bawa, itu biasanya aman untuk ditanyai gitu kan. Tapi jangan tanya sembarang orang gitu. iya betul. Nah, kemudian pada saat dia sendirian di rumah, itu dilarang keras buka pintu ketika ada orang lain yang ingin masuk kita nggak kenal dan tidak ada orang di rumah, gitu. Ada orang pun di rumah nggak boleh langsung Harus buka buka, kan, iya harus ditanya, pamit dulu, "Mama mama ada ada tamu," mhm. gitu kan. Jadi dibiasakan seperti itu, karena pernah kejadian, murid saya tuh, ada orang datang bilang disuruh orang tuanya untuk ambil laptop karena mau diperbaiki. Terus, yang suruh siapa? "Papa kamu," deh. "Loh, itu papa lagi ke warung." "Oh," gitu langsung pergi orangnya, Mhm, tuh kan. Ya kan hampir saja kita nggak tahu kejahatan apa yang mau dibuat betul. dan itu berkali-kali loh, Iya benar berkali-kali, benar. di beberapa tempat. Jadi maksud saya anak-anak perlu diajarin, kalau kamu dalam keadaan sendiri di rumah, nih nomor teleponnya ya, nomor telepon yang perlu dihubungi kalau misalnya mama nggak bisa dihubungi misalnya. Misalnya nomor telepon polisi, nomor telepon Pak RT barangkali. Iya, atau nomor telepon siapa yang lain. Ya gitu. Jadi, dia punya, apa ibaratnya, P3K ketika sedang sedang menghadapi, kondisi cemas atau mungkin, resiko untuk diculik atau menghadapi orang asing yang tidak dia kenal. Wah ini kan Mhm, kalau untuk, ibaratnya anak yang sudah lebih besar bahkan sampai remaja. Nah mhm, gimana kalau misalnya saya kepikiran karena anak saya mhm masih mhm balita mhm. ya, kalau anaknya masih balita tuh gimana Bu Anak Helena? yang masih balita memang kita perlu, ingatkan dia bahwa dia nggak boleh keluar sendirian. Oke, Heeh, dan apa tuh namanya, pagar harus selalu ditutup mhm, gitu kan. Kamu kalau keluar harus sama mama, harus ada papa atau salah satu orang dewasa di rumah gitu yang kita mhm. sudah kenal. Dan, diajarin juga bahwa dia tidak boleh menerima apapun dari orang asing kalau tidak ada Iya, mama atau papa. Saya rasa itu aman dan ya menghafal nama papa dan bahasa nomor nomor telepon satu aja, oke nomor nomor telepon, telepon. orang tuanya, itu sangat membantu dia. Oke, ini mungkin salah satu masukan juga ya buat kita semuanya. Mhm. Nah lanjut Ibu Helena, apalagi yang perlu dipersiapkan orang tua? Dan yang paling utama juga memang kita perlu, latih anak kita untuk juga, sadar bahwa di lingkungan kita ini tidak semuanya orang yang punya niat baik. Ya kalau untuk Betul. anak-anak kecil, kita emang nggak perlu nakut-nakutin ya, tapi perlu ingatkan pada dia bahwa, apa tuh, ada juga om, tante yang kita nggak kenal, nggak perlu untuk diajak bicara atau mungkin ikut dengan dia ketika diajak. Dan kalau ajak terus dia sudah bilang nggak mau, ditarik dia harus ya dikasih dikasih tahu bahwa kamu nggak salah untuk teriak, harus malah gitu.
Oke, mengajarkan anak untuk berani juga. Berani mempertahankan diri. Oke, Bu Helena mungkin bisa kasih sedikit kesimpulan bagi para pemirsa. Menjaga seorang anak di rumah, termasuk remaja adalah sebuah proses yang memang tidak boleh diabaikan karena mereka adalah permata kita yang sangat berharga. Karena itu mari kita jaga mereka, persiapkan mereka, bekerja samalah dengan sekolah dan juga pihak-pihak yang berhubungan dengan anak kita agar mereka mampu untuk menjaga diri mereka dan juga menjaga teman-temannya terhindar dari bahaya penculikan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Oke, Helena. sama-sama. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Kami berharap bahwa ini menjadi satu pelajaran bagi kita supaya kita bisa menjaga anak dari kasus penculikan. Cintai anak Anda, jagai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.